Apakah Yusuf menikahi Maria? Nah lo, ini pertanyaan. Buka di Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau mengambil Maria sebagai istrinya, artinya menikahi apa enggak? Ambil sebagai istri, nikah. Menikah ya? Iya. Oke, sekarang buka Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Tunangannya? Tunangannya yang sedang mengandung. Tunangan apa istri? Tunangannya. Oh, tunangan. Berarti udah nikah apa belum tuh? Oh, ini belum. Oh, belum. Tunangannya sedang mengandung. Bagaimana? Tadi yang di Matius kan, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Menikah dong? Nikah. Kalau di Lukas, bersama-sama dengan Maria apa? Tunangannya. Tunangannya, bukan istrinya ya? Bukan istri. Berarti udah menikah belum? Belum. Belum. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari Pendeta Esra Soru, yang mana Pendeta Esra Soru ini merasa tidak terima ketika Kohdon Ditan menunjukkan dua buah ayat di dalam Bible yang ternyata ayat-ayat tersebut terindikasi mengandung kontradiksi. Nah sahabat, kita akan tampilkan juga nanti ya video dari Kohdon Ditan tersebut yang menunjukkan bahwa ternyata di dalam Bible kepunyaan Pendeta Esra Soru tersebut ada ayat-ayat yang kontradiksi tersebut. Oke sahabat, mari kita simak bagaimanakah kekecewaan dari Pendeta Esra Soru yang tidak terima ketika dibongkar bahwa di dalam Bible-nya ada ayat-ayat yang mengandung kontradiksi. Pada kesempatan ini saya ingin kembali memberikan tanggapan saya terhadap serangan dari Don Ditan terhadap iman Kristen atau kitab suci Kristen, di mana dia memberikan tuduhan bahwa ada banyak kontradiksi di dalam kisah-kisah Injil. Yang terakhir saya tanggapi dia ketika dia mengatakan bahwa ada kontradiksi antara Injil Matius dan Injil Lukas, di mana di dalam Matius diceritakan bahwa malaikat memberitahu berita kelahiran Yesus itu kepada Yusuf, sedangkan dalam Injil Lukas berita itu disampaikan kepada Maria. Nah, itu dia anggap sebagai kontradiksi, dan saya sudah jawab bahwa kalau dia menganggap itu kontradiksi, itu hanya menunjukkan kebodohan dia, bahwa dia tidak tahu apa definisi kontradiksi itu. Bagi saudara yang belum lihat, silakan lihat video saya sebelumnya. Dan karena dia memberikan banyak serangan atau tuduhan tentang kontradiksi, maka saya akan memberikan jawab soal yang lain lagi. Tapi sebelum saya lanjut, perlu diingat lagi, seperti yang sudah saya katakan, bahwa kalau saya memberikan tanggapan ini tidak semata-mata untuk Don Ditannya, ya, karena kalau hanya untuk dia, saya anggap buang mutiara di mulut babi. Tapi saya mau menunjukkan ini untuk saudara-saudara Kristen saya, karena biarpun sebenarnya serangan atau tuduhan dari Don Ditan ini sebenarnya tuduhan yang remeh dan menunjukkan kebodohan dia, tapi itu cukup membingungkan juga bagi banyak orang Kristen, dan karenanya apa yang akan saya jelaskan itu akan menolong kita untuk bagaimana memberikan jawaban terhadap serangan-serangan itu, sekaligus memberikan keyakinan kepada kita bahwa kitab suci yang kita percaya itu tidak seperti tuduhan dia bahwa mengandung banyak kontradiksi. Ya teman-teman, itulah tadi ya bentuk kekecewaan dari Pendeta Esra Soru yang tidak terima ketika ditunjukkan ada ayat kontradiksi di dalam Bible-nya. Dan dikatakan ya oleh Pendeta Esra Soru, katanya Kohdon Ditan itu menuduh. Padahal kalau kita cermati, kalau kita simak video-video dari Kohdon Ditan itu ya, sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pendeta Esra Soru yang mengatakan bahwa Kohdon Ditan menuduh itu adalah sebuah kesalahan ya, salah besar jika Pendeta Esra Soru mengatakan itu adalah tuduhan dari Kohdon Ditan.
Yang namanya tuduhan itu kalau tidak ada bukti, itu namanya menuduh. Tetapi di sini kita selalu melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Kohdonditan disertai dengan data-data. Itu tidak bisa dikatakan tuduhan, tetapi menguak kebenaran. Memang seperti itu adanya yang tertulis di dalam Bible. Kepunyaan pendeta Ezra Soru tersebut memang terindikasi ada kontradiksi di dalamnya. Dan saya menduga di sini justru pendeta Ezra Soru ini yang menuduh Kohdonditan, ya, menuduh tanpa bukti, sedangkan Kohdonditan selalu menunjukkan bukti. Oke sahabat, kita akan lanjut videonya. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tuduhan kontradiksi di mana Donditan mengajarkan bahwa ada kontradiksi di dalam Injil Matius dan Injil Lukas soal apakah Yusuf itu mengambil Maria sebagai istrinya atau tidak. Nah, dia lalu mengatakan bahwa di dalam Injil Matius itu ada keterangan bahwa Yusuf mengambil Maria menjadi istrinya. Sedangkan di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa Maria itu adalah tunangannya Yusuf. Sehingga dia lalu mempertanyakan, yang satu bilang istri, yang satu bilang tunangan. Yang mana yang benar? Nah, ini kontradiksi. Nah, lebih jelasnya mari kita lihat video dia. Apakah Yusuf menikahi Maria? Nah loh, ini pertanyaan. Buka di Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau mengambil Maria sebagai istrinya artinya menikahi apa enggak? Iya, kan mengambil sebagai istri. Menikah ya? Iya. Oke, sekarang buka Lukas pasal 2 ayat 4 sampai 7. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Tunangannya yang sedang mengandung. Tunangan apa istri? Tunangannya. Oh, tunangan. Berarti udah nikah apa belum tuh? Oh, ini belum. Oh, belum. Tunangannya sedang mengandung. Bagaimana? Tadi di Matius kan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Menikah dong? Kalau di Lukas bersama-sama dengan Maria apa? Tunangannya, bukan istrinya ya? Bukan istrinya. Berarti udah menikah belum? Belum. Kontradiksi nggak? Kontradiksi. Ya itulah tadi teman-teman ya, dua ayat yang ditunjukkan oleh Kohdonditan, yang mana di satu ayat tertulis istrinya, di ayat yang lain tertulis tunangannya. Jadi memang beda status ketika istri itu pasti sudah menikah, dan ketika dituliskan itu adalah tunangan berarti belum menikah. Jadi ada perbedaan di situ, sangat simpel dan sederhana sekali. Orang awam pun bisa memahami logika seperti ini ya. Tetapi itulah yang membuat pendeta Ezra Soru tidak terima ketika ditunjukkan bahwa memang tertulis demikian adanya yang tertulis di dalam Bible kepunyaan pendeta Ezra Soru. Oke sahabat, kita akan tampilkan saja, banyak sekali ternyata ya di dalam Bible kepunyaan umat Kristen. Semua boleh ngetik di Google, di pencarian, banyak sekali dengan kata kunci kontradiksi serius ayat-ayat Alkitab. Ternyata ada banyak sekali pertentangan antar ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Alkitab sama sekali bukan sebuah kitab wahyu yang berisi kumpulan firman Tuhan, meski di dalamnya memuat serpihan-serpihan dari firman Tuhan yang sebenarnya. Jika Anda sabar menyimak, maka contoh-contoh berikut boleh dianggap mewakili sejumlah besar ayat-ayat Bible yang isinya saling bertentangan. Yang pertama adalah di dalam Ezra 2 nomor 5 versus Nehemia 7 nomor 10. Dalam Ezra jumlah anak Arah tertulis 775 orang, tetapi dalam Nehemia 652 orang. Poin yang kedua, 2 Raja-Raja 8 nomor 26 versus 2 Tawarikh 22 nomor 2. Dalam 2 Raja-Raja, umur Ahazia ketika naik raja tertulis 22 tahun, tetapi dalam 2 Tawarikh 42 tahun. Selanjutnya, poin nomor 3, 2 Raja-Raja 24 nomor 8 versus 2 Tawarikh 36 nomor 9. Dalam 2 Raja-Raja, lamanya Raja Jojacin berkuasa tertulis 3 bulan, tetapi dalam 2 Tawarikh 3 bulan 10 hari. Lanjut poin yang keempat, ada di 2 Samuel 10 nomor 18 versus
1 Tawarikh 19 nomor 18. Dalam 2 Samuel yang dibinasakan Daud tertulis 700 ekor kuda kereta, 40.000 orang berkuda, dan panglima perang Sobah. Tetapi dalam 1 Tawarikh 7.000 ekor kuda kereta, 40.000 orang berjalan kaki, dan panglima perang Sofah. Poin yang kelima, 2 Samuel 8 nomor 9 dan 10 versus 1 Tawarikh 18 nomor 9 dan 10. Dalam 2 Samuel, nama Raja Hamad dan anaknya tertulis Toi dan Yoram, tetapi dalam 1 Tawarikh Tuhu dan Hadoram. Poin yang keenam adalah ada di dalam 2 Samuel 23 nomor 8 versus 1 Tawarikh 11 nomor 11. Dalam 2 Samuel, nama pahlawan yang mengiringi Daud tertulis Josek-Basebet, anak Tahkemoni, kepala segala penghulu, dan menikam 800 orang. Tetapi dalam 1 Tawarikh, Yasobam anak Hahmoni, kepala orang 30 dan menikam 300 orang. Poin yang ketujuh, 2 Samuel 24 nomor 1 versus 1 Tawarikh 21 nomor 1. Dalam 2 Samuel yang mengajak Daud melawan Israel tertulis Tuhan, tetapi dalam 1 Tawarikh setan. Selanjutnya poin yang ke-8, di dalam Yohanes 1 nomor 18 versus Kejadian 18:1 dan 32 nomor 30. Dalam Yohanes tertulis hanya Yesus yang melihat Allah, tetapi dalam Kejadian 18 dan 32 Abraham dan Yakub pun pernah melihat Allah. Ini bertentangan literatur. Poin nomor 9, 2 Samuel 8 nomor 8 versus 1 Tawarikh 18 nomor 8. Dalam 2 Samuel, tempat di mana Raja Daud memindahkan perunggu tertulis Tebah dan Berotai, tetapi dalam 1 Tawarikh Tibhat dan Jun. Poin yang ke-10 ada di Keluaran 4 nomor 22 versus Yeremia 31 nomor 9. Dalam Keluaran yang merupakan anak sulung Allah tertulis Israel, tetapi dalam Yeremia tertulis Afraim, dan masih banyak lagi ya teman-teman ya, di mana antara ayat yang satu dengan ayat yang lainnya terindikasi ada kontradiksi. Nanti bisa dicari sendiri ya, ini banyak sekali, berkat internet semua terbongkar. Nah itulah ya yang membuat Pendeta Ezra Soru lalu kejang-kejang dan tidak terima dengan apa yang ditunjukkan oleh Kohdonditan berupa ayat-ayat kontradiksi di dalam Bible kepunyaan Pendeta Ezra Soru. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.